Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai proses dari siklus Calvin atau reaksi gelap. Sebagaimana yang telah kalian tahu bahwa dia disebut sebagai reaksi gelap karena dia tidak menggunakan energi cahaya, tapi menggunakan energi hasil dari reaksi terang, yaitu berupa ATP ya. Sehingga dia disebut sebagai light independent reaction. Nah, si siklus Calvin atau reaksi gelap ini dia akan menghasilkan glukosa ya, yaitu senyawa yang memiliki gugus karbon. Maka untuk pembentukannya dia itu memerlukan sumber karbon. Sumber karbon dari siklus Calvin yaitu berupa CO2 ya. CO2 ini diperoleh dari atmosfer. Nah, tahapan pertama yang terjadi pada siklus Calvin itu adalah pengikatan CO2 oleh senyawa yang disebut sebagai RUBP ya, ribulosa bifosfat. Nah, beberapa literatur itu menggunakan pengikatannya itu adalah pengikatan 3 karbon dioksida sehingga akan diikat oleh 3 RUBP ya. Tapi beberapa juga ada yang menulis mengikat 6 karbon dioksida oleh 6 RUBP. Kita pakai yang 6 aja ya, biar nanti hasil glukosanya itu pas gitu. Nah, ada 6 CO2 itu akan diikat oleh 6 RUBP dengan bantuan enzim namanya enzim Rubisco. Sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa RUBP itu dia punya 5 karbon. Sedangkan CO2 dia punya 1 karbon. Maka gabungan dari 6 CO2 dengan 6 RUBP itu kan 6 kali 5 berapa? 30. 6 kali 1 6. Jadi 36 karbon ya. Nah, gabungannya atau fiksasi RUBP terhadap CO2 ini tahapan pertama ya, yaitu tahapan fiksasi. Dia akan membentuk senyawa berkarbon 3 yang namanya adalah fosfogliserat atau PGA biasa disingkat. Berapa PGA yang dihasilkan? 6 RUBP itu 30 karbon berarti ya. 6 CO2 itu 6 karbon, jadi 36 karbon. 36 karbon dibagi 3, berapa? 12. Maka PGA yang dihasilkan ada 12 buah. Kemudian si PGA ini akan diubah menjadi molekul yang namanya BPG. BPG itu adalah bifosfogliserat. Bifosfat. Jadi dia punya 2 fosfat ya. BPG itu sama, dia berkarbon 3. Maka molekul BPG yang dihasilkan juga 12. Tapi tadinya fosfatnya 1, sekarang fosfatnya 2. Maka dia butuh asupan fosfat ya. Asupan fosfatnya itu dari ATP. ATP-nya tadi hasil dari apa? Dari reaksi terang. Dia nyumbangin 1 fosfat keluar dalam bentuk ADP. Kemudian BPG ini akan berubah menjadi senyawa PGAL ya. PGAL itu fosfogliseraldehid. Karbonnya juga 3. Maka molekul PGAL yang dihasilkan itu ada 12. Dari gliserat menjadi PGAL. Dari gliserat menjadi gliseraldehid. Dia itu membutuhkan H+. H+-nya diambil dari NADPH. Ini juga hasil dari reaksi terang. Nyumbangin 1 H+, keluar jadi NADP+ begitu. Nah, dari 12 PGAL ini, 2 PGAL itu akan diubah menjadi 1 glukosa. Kenapa harus 2 PGAL? Karena
PgAl itu kan molekulnya ada 3 karbon ya. Berarti kalau PgAl-nya ada 2, karbonnya jadi 6. Glukosa itu kan punya 6 karbon. Nah, begitu. Itu proses terbentuknya glukosa. Lalu sisanya kan ini 12. Diambil 2, berarti tinggal 10 lagi ya PgAl-nya. 10 PgAl. PgAl itu karbonnya tadi berapa? 3 kan? Berarti 10 PgAl jadi 30 karbon. 6 RUBP berarti 6 kali 5, 30 juga ya. Pas ya. Bedanya apa? PgAl itu fosfatnya 1, RUBP bifosfat, fosfatnya 2. Maka dia butuh asupan fosfat lagi. Diambillah dari ATP ya. Nyumbangin 1 fosfat jadi ADP. Oh iya, tadi ini proses yang pertama fiksasi ya di sini ya. Pengikatan CO2. Terus proses yang kedua namanya reduksi. Nah, reduksi itu di sini nih. Saat pelepasan H+ dari NADPH. Ngelepasin 1 H+ jadi NADP+. Lalu yang ini dari PgAl berubah menjadi RUBP. Ini proses yang ketiga. Namanya proses regenerasi. Oke, sehingga dihasilkan hasilnya adalah 1 glukosa ya. Gak usah pakai 1 lah ya. Hasilnya adalah glukosa lalu ini kan NADP+, lalu ADP ya. Nah, begitulah proses dari siklus Calvin, proses di mana terjadi pembentukan glukosa. Jadi kalau ada pertanyaan, pada reaksi apa glukosa itu dihasilkan? Pada reaksi gelap. Sedangkan kalau oksigen itu dihasilkannya pada reaksi terang. Semoga kalian paham. Tolong pahami alur dari pembentukan glukosa pada siklus Calvin ini ya. Dicatat dan difahami sampai kalian bisa menuliskan alurnya dengan bahasa sendiri, dengan gaya atau bagan kalian sendiri gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.